Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin litatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Hasan. Dan semoga apa yang saya sampaikan sedikit di channel YouTube ini menjadikan manfaat bagi kita semua untuk senantiasa bermuhasabah atau bertafakur, untuk bermuhasabah diri atas semua yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ini Rasulullah Muhammad SAW di sini dijumpai oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril tersebut sudah membawa wahyu yang akan disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, yang isinya kurang lebih, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Ya Muhammad, malaikat Jibril berkata kepada baginda Rasul, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, ish, hiduplah kamu, wahai Muhammad, ma syi'ta, sesuai apa yang kamu inginkan. Fa innaka, maka, tapi ingatlah, sesungguhnya kamu wahai Muhammad mayyitun, iku bakal mati atau besok pasti akan mati. Nah, ini merupakan wasiat malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ini pun juga berlaku bagi kita umatnya, bahwasanya baginda Rasul diberikan pesan yang amat penting dari malaikat Jibril, yang tentunya ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu wasiat tersebut adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, kamu hidup sesukamu. Hiduplah kamu sesukamu di dunia ini wahai Muhammad, tapi ingatlah, fa innaka mayyitun, maka kamu wahai Muhammad ingatlah bahwasanya besok kamu akan meninggal dunia, atau mati. Yang kedua wasiatnya adalah wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, wa ahbib, dan senanglah kamu, bersenang-senanglah kamu, dan senangilah apapun yang kamu kehendaki wahai Muhammad. Tapi ingatlah wahai Muhammad, fa innaka mufariquhu, besok kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, cintailah apapun yang kamu cintai tersebut. Tapi ingatlah wahai Rasul, bahwasanya apa yang kamu cintai pasti kamu akan meninggalkannya. Pasti apa yang kamu cintai tersebut akan berpisah dari kamu wahai Muhammad. Wa'mal ma syi'ta, yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wa'mal, dan berbuatlah atau beramallah wahai Rasul apapun yang kamu kehendaki. Beramallah atau melakukan apapun yang kamu sukai, yang kamu kehendaki.
Tapi ingatlah wahai baginda Rasul, fa innaka majziyun bih. Besok kamu akan dibalas sesuai apa yang kamu lakukan tersebut. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, yang amalan tersebut merupakan amalan kebaikan, pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, amal apapun yang kita lakukan, seburuk apapun, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kelanjutan dari hadis tersebut adalah wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Wa'lam, dan ngertilah dan ketahuilah wahai Rasul, anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Sesungguhnya mulia-mulianya orang mukmin yang ada di dunia ini tiada lain adalah qiyamuhu billail, atau bersolat malam. Maka hamba yang cinta kepada Allah, hamba yang dicintai Allah, hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain adalah yang tiap malamnya jungkung, tiap malamnya dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti sholat malam, memperbanyak amal-amalan di malam harinya. Nah, ini merupakan amalan yang paling baik, amalan yang dimuliakan, yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain adalah di malamnya melakukan sholat malam, entah itu sholat malam tahajud, entah itu sholat tasbih, entah itu sholat sunnah taubat, entah itu sholat-sholat sunnah yang lain yang menjadikan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa izzahu istighna'uhu 'anin nas, wa izzahu, dan semulia-mulianya seseorang yang ada di dunia ini adalah istighna'uhu 'anin nas, yaitu dia merasa sudah kaya dari manusia. Dia merasa paling kaya, dia sudah merasa memiliki dunia ini. Meskipun kekayaannya tidak seberapa, meskipun harta bendanya ini tidak seberapa, tapi kalau dia sudah merasa kaya, maka dia merupakan orang yang paling beruntung di dunia ini. Maka kaya tidak diukur dengan materi atau dengan harta, tapi kekayaan adalah diukur dengan dia sudah merasa lebih atau sudah merasa cukup dari manusia. Atau dalam arti kaya bukan dari harta benda, tapi kaya merupakan dari hatinya. Kaya hati atau kaya yang dimaksud adalah kaya yang sudah tidak membutuhkan pertolongan dari manusia, hanya membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan wasiat dari malaikat Jibril yang sekaligus merupakan pengingat bagi kita semuanya, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW menjadikan umatnya kalau ingin mulia di dunia dan juga di akhirat, maka